Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu manajemen proyek, apa sih gunanya manajemen proyek. Oke, jadi manajemen proyek itu adalah usaha pekerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Jadi bisa diartikan tuh manajemen proyek itu suatu usaha biar pengerjaan proyek itu bisa tepat waktu dan tepat mutu. Di sebuah proyek itu sendiri, sebelum pengerjaan visi di lapangan itu dikerjakan, ada acuan-acuan tersendiri untuk si kontraktor biar pengerjaan sebuah proyek itu berjalan dengan lancar dan tepat waktu menurut waktu yang sudah ditentukan dari si perencana tersebut. Dan pekerjaan yang sudah disetujui yaitu seperti medpel, kerangka kerja. Medpel itu metode pelaksanaan atau kerangka kerja, terus spektek. Tiga dokumen itu yang menjadi acuan kerja mereka, dan ada satu lagi yaitu RKK atau K3, itu untuk menjamin keselamatan bagi si pekerja tersebut. Sebelum pengerjaan proyek itu dimulai, si kontraktor harus membuat yang namanya time schedule. Time schedule adalah suatu alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Jadi untuk adik-adik tingkat teknik sipil yang belum tahu apa itu time schedule, saya ada contoh. Dulu saya ada pengawasan suatu proyek, tepatnya di Hobar, Batu Payung Klabot, pekerjaan jalan perkerasan lentur. Itu menggunakan aspal jenis lapen atau lapis penetrasi. Ini satu contoh yaitu time schedule, dimana dia sudah menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kita bisa lihat perkiraan kuantitas di sini, mobilisasi, manajemen keselamatan atau K3 itu berapa, untuk galian selokan dan drainase dan saluran air itu berapa, sampai ke divisi 7 struktur itu semua sudah disusun rapi. Di sini kita bisa lihat tanggal, bulan, dan minggu. Jadi di sini kita bisa lihat time schedule, di mana kontraktor sudah membuat time schedule ini atau jadwal ini menurut mingguannya. Berarti satu minggu ini pekerjaan apa dan bobotnya berapa. Seperti kita lihat di sini mobilisasi, di sini dia sudah jadwalkan pekerjaan mobilisasi dan manajemen keselamatan di minggu pertama di tanggal 6 sampai 11 April itu bobotnya 1,72 dan 0,07. Untuk pasangan batu mortar di sini mereka sudah menjadwalkan di tanggal 12 sampai dengan 18 itu nilai bobotnya
0,07 dan 0,16. Oh sorry 0,07 itu untuk KTK keselamatan. Untuk galian untuk divisi 2 drainase itu di sini galian untuk selokan drainase dan saluran air itu di minggu kedua tanggal 12 bulan April sampai dengan 18 itu kita sudah dijadwalkan harus dapat bobot sekitar 0,16 sampai dengan tanggal 19 dan 25 itu 0,16 lagi bobotnya itu sudah selesai. Jadi 0,16 ditambah 0,16 sama dengan 0,31. Di sini sudah terjadwalkan sampai bulan September tanggal 25. Kita bisa lihat dari time schedule ini pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan tuh di defisiasi di sini. Kalaupun defisiasi itu minus, berarti pekerjaan di lapangan itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau defisiasinya itu plus, berarti pekerjaan tersebut sudah sesuai apa yang direncanakan di time schedule-nya. Itu tadi salah satu contoh time schedule di pekerjaan batu payung kelabot. Untuk pekerjaan selanjutnya sih banyak sekali tahap-tahapannya sampai pekerjaan itu dikerjakan sampai selesai. Artinya ada satu hal lagi sebelum pekerjaan itu dikerjakan, ada namanya PCM, MC0, dan pekerjaan itu dikerjakan sampai sudah selesai sampai MC 100 banyak. Tapi saya di sini jelaskan secara singkat biar ada sedikit tahu atau paham tentang manajemen proyek itu bagaimana. Oke. Di sini saya menunjukkan harga suatu pekerjaan tersebut. Nah, di sini ini bisa dibilang rat, tapi kenapa di sini dibilang harga perkiraan sendiri? Karena kita di sini memperkirakan harga itu sendiri untuk suatu pekerjaan. Kita lihat di BOQ-nya. Oh, direkapnya, rekap mana rekap? Rekap. Oh, ini rekapnya. Nah, ini rekapnya. Di rekap di sini di rekap ini sudah tercantum harga-harga pekerjaan masing-masing. Jadi seperti di umum itu harga nilainya 65 juta, drainase 164 juta, pekerjaan tanah dan geosintetik itu 112 juta sekian, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen itu 193 juta sekian, perkerasan aspal 541 sekian, struktur 152 juta sekian. Jumlah total pekerjaan itu setelah ditambah nilai PPN-nya itu menjadi 1.350.350 juta 27.350 rupiah. Kalau untuk uraian pekerjaan kita bisa lihat di BOQ ini. Nah, di sini kita bisa lihat uraian apa sih pekerjaan divisi 1 umum mobilisasi. Untuk perkiraan kuantitas atau volume itu memakai satuan langsam. Jadi dia kasih 1 keselamatan
kesehatan kerja dia 1 karena pakai langsam. Terus di sini ada divisi 2. Divisi 2 itu isinya galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dan mortar. Di sini sudah bisa dilihat nilainya berapa kubik. Dan divisi 3 itu isinya apa? Timbunan pilihan dari sumber galian, penyiapan badan jalan. Nah, di sini kita bisa lihat berapa kubik volumenya, dan di sini ada harganya langsung untuk per kubiknya itu sendiri. Untuk penyiapan badan jalan di sini hitungnya per meter persegi atau luasan. Untuk divisi 5 perkerasan berbutir, lapis pondasi tanah semen. Di sini juga bisa dilihat berapa kubik nilainya dan berapa harga sautan per kubiknya. Untuk adik-adik yang belum tahu itu apa sih lapis pondasi tanah semen, itu adalah kalau biasa orang teknik itu menyebut soil semen. Jadi campuran pasir dengan semen itu tidak dicampur dengan air, cuma pasir dengan semen untuk lapisan pondasi atas. Jadi di suatu wilayah itu ada material tersendiri itu menggunakan lapis pondasi tanah semen atau soil semen itu sebagai LPA itu tersendiri. Terus untuk divisi 6 itu perkerasan aspal. Nah, di sini perkerasan aspal yang dipakai adalah lapis resap pengikat aspal cair, dan di atasnya lagi itu lapis penetrasi macadam atau bisa disebut lapen. Untuk divisi 7-nya itu pekerjaan struktur, diisinya adalah beton struktur FC 20 MPa berapa kubik, baja tulangannya berapa kilo, pasangan batunya berapa kubik. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih di sini ada divisi 7 struktur. Oke, nanti kita bisa lihat gambar rencananya. Ya, ini adalah gambar perencanaan pekerjaan batu payung kelabot. Nama pekerjaannya adalah peningkatan jalan batu payung kelabot. Nah, di sini kita bisa lihat rencana lapisan penetrasi lapen panjang total 443 meter. Rencana timbunan pilihan spot panjang total 229,5 meter. Mungkin dari adik-adik sendiri ada yang bingung itu spot artinya apa. Spot itu artinya ada tempat-tempat tersendiri untuk pekerjaan timbunan itu. Jadi tidak satu tempat seperti di STA 10 kilo sampai 11 kilo, tidak. Jadi kalau spot itu mungkin dari ada STA 9 kilo 750, di situ berapa meter, terus 10 kilo 500 itu berapa meter, dan 11 kilo itu berapa meter. Nah, untuk rencana gambar itu tadi kita bisa lihat di sini. Rencana badan jalan ini untuk perkerasan urpil, tingginya 20 cm, lebar badan jalan 6 meter, dan di bawah di sini rencana perkerasan lentur atau perkerasan lapen, dimana tebal lapen itu tersendiri 5 cm, soil semen 15 cm, urukan pilihan 15 cm. Terus untuk bahu jalan 30 cm. Nah,
tadi di BUQ tadi itu ada yang namanya divisi 7 struktur. Itu pekerjaan apa sih? Kita lihat di sini apa sih yang menunjukkan pekerjaan itu ada strukturnya. Oke, di sini ada plat decker. Kenapa di sini plat decker dimasukkan di pekerjaan struktur? Karena dia memiliki struktur seperti pondasi, plat, sama sayap-sayap dua ini. Untuk rencananya untuk plat decker ini di lapangan kemarin itu 3. Tapi ada masalah di lapangan, ada hambatan di situ. Ini untuk saluran itu sendiri. Untuk plat decker, potongan plat decker, pembesiannya pakai besi berapa? Di sini jelas besi 12 sama 16 polos semua di sini. Yang terakhir untuk perencanaan saluran sendiri, ini tipikal galian saluran tinggi 85, lebar atas 1,2 meter, lebar bawah 1 meter. Tipikal pasangan saluran di sini, tebal pasangan saluran 20 cm, lebar atas 80, lebar bawah 64, ketinggian 0,65 cm. Untuk pekerjaan ini ada keterlambatan waktu. Nanti kita bisa lihat di tim schedule-nya. Saya coba jelaskan keterlambatan pekerjaan waktunya itu apa sih. Yang pertama itu keterlambatan tentang mobilisasi. Yang seharusnya mobilisasi itu sudah terjadwal di tanggal yang di tim schedule yang tadi, tapi itu mobilisasinya belum datang juga. Seperti mobilisasi alat-alat yang kemarin itu, alat EXA dan glider itu terlambat. Dan untuk masalah lainnya adalah dimana tidak ada tempat untuk 2 plat decker. Yang pada rencana awalnya plat decker ini itu ada 3. Jadi pas PCM dengan PPK itu dilihat itu di mana sih tempat-tempatnya plat decker, di spot-spot mana, di STA berapa. Tapi pas untuk turun ke lapangannya langsung dari PPK dan kita dari konsultan itu tidak menemukan tempat untuk 2 plat decker itu, dikarenakan tidak ada pembuangannya langsung di situ. Jadi kalaupun di tebing itu sebelah kanan itu ada saluran, itu masangnya di bawah tebing. Jadi air dari hilir turun ke hulu, dan itu di sebelah kiri harus ada pembuangan airnya di situ. Jadi pas di lapangan kita tidak menemukan pembuangan tempat yang seperti itu. Itu masalah yang ini sih yang perlu diselesaikan langsung di lapangan. Untuk jalannya proyek di Batu Payung Kelabot itu menemui masalah-masalah yang menghambat waktu pekerjaan yang sudah ditentukan di dalam tim schedule. Yang pertama itu seperti keterlambatan mobilisasi alat, terus kurangnya tukang dan tidak adanya operator glider, dan tidak dapat tempat atau lokasi untuk dibangun sebuah plat decker. Karena di perencanaan awal
Plat deker ada 3 buah, tapi untuk di pekerjaan lapangannya plat deker dikurangi 2 buah karena 2 buah itu tidak dapat lokasi pembangunan plat deker tersebut. Untuk solusinya dari pihak kontraktor sendiri, dia mementingkan mobilisasi alat dulu untuk mengejar waktu keterlambatan pekerjaan tersebut. Jadi kalaupun sudah ada keterlambatan mobilisasi, itu sudah menyangkut semua pekerjaan. Jadi alat tidak ada untuk bekerja, jadi pekerjaan yang timbunan harusnya sudah sampai STA segini tapi belum ada pekerjaannya. Jadi diutamakan dulu untuk mobilisasi alat dan operatornya tersebut. Dan untuk solusi tukangnya, di kontraktor sendiri dia menggunakan dua kelompok tukang, di mana tukang yang satu dia mengejar pekerjaan timbunan saluran, di mana tukang yang satu dia mengerjakan saluran dan tukang yang satu dia mengerjakan plat deker tersebut. Jadi waktu 3 yang dikontraknya 3 bulan itu bisa terpenuhi targetnya dengan solusi tersebut. Kita bisa lihat di time schedule yang perubahan. Jadi untuk plat deker tersebut yang tadi harusnya 3 sekarang jadi 1, itu kita bikin CCO. CCO itu adalah surat kesepakatan berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pemilik owner atau yang di sini PPK-nya dan wakil owner dan kontraktor, dikarenakan adanya revisi atau perubahan perencanaan awal pada proyek konstruksi yang dikondisikan dengan keadaan di lapangan. CCO tersini artinya adalah kepanjangan dari Contract Change Order. Jadi di perencanaan awal itu yang seharusnya ada 3 plat deker, karena di lapangan tidak menemui lokasi untuk membangun plat deker tersebut, terjadilah CCO tersebut, perubahan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat minggu keberapa diadakannya CCO atau perubahan, ya kan? Perubahan di warna abu-abu ini adalah rencana pekerjaan awal sampai minggu kelima bulan Mei tanggal 9. Untuk perubahannya sendiri itu di tanggal 10 bulan Mei minggu ke-6. Jadi kita bisa lihat defisiasi atau keterlambatan pekerjaan tersebut di minggu ke-2 sampai minggu ke-5. Di sini kita lihat itu nilai dari defisiasinya adalah min 0,04 sampai dengan min 8,24, yang seharusnya perencanaan awal sampai minggu ke-5 itu adalah nilainya adalah 8,19 bobotnya. Ini bobot. Jadi untuk
untuk mobilisasinya itu dari minggu ke-6 tanggal 10 sampai 16. Di sini kita bisa lihat kurva awal yang warna abu-abu. Ini kurva awal. Terus di sini ada rencana adendum, kurva rencana adendum. Adendum tersendiri itu adendum itu adalah data perubahan itu sendiri. Data pekerjaan itu sendiri. Nah, untuk grafik realisasi yang CCO sekarang yang sudah data perubahan, kita bisa lihat grafiknya yang di warna merah. Itu meningkat pada minggu ke-9 bulan Mei tanggal 31. Itu kontraktor dikejar pekerjaannya. Kita bisa lihat meningkat dari min 10 sudah plus 14,33. Untuk realisasinya itu di atasnya defisiasi. Nah, jadi kita bisa lihat untuk defisiasi 25,33 itu realisasinya 49,45. Dari sini terus naik sampai pekerjaan itu sebelum tanggal dan bulan sudah ditentukan akhir pekerjaan selesai. Di sini sudah selesai di bulan Juli tanggal 11 minggu ke-14. Oke, itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, bagaimana cara kita mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan di lapangan agar pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Tapi itu tadi itu sebelum waktu yang ditentukan sudah selesai itu lebih bagus. Untuk yang CCO itu jadi ada adendum perubahan perencanaan pekerjaan, di mana volume 2 plat deker itu ditambahkan di pekerjaan jalan, di pekerjaan lapan tersebut. Jadi pekerjaan lapan tersebut ada 2 spot, di mana spot 1 itu panjangnya 250 dan spot 2 itu panjangnya 197 sekian segitu sih. Nah, jadi pekerjaan plat deker 2, volume pekerjaan plat deker 2 tersebut dialihkan di jalan. Jadi panjang jalan total 443 itu menjadi 467 meter. Ya, mungkin penjelasan saya soal manajemen konstruksi itu bagaimana cukup sampai di sini, mungkin bisa dipahami. Kalaupun ada di tingkat belum bisa memahami konsep manajemen proyek, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut pada dosen manajemen proyek tersebut. Oke. Untuk video ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.